Pak Isa, saya dipukuli di muka saya pun tidak melawan, Pak. Taklim tadi anak tu tak suka bapaknya. Nauzubillah ya. Jadi sampai ditumbuk muka saya. Saya pun tidak melawan, Pak. Saya hanya berdoa kepada Allah supaya Diberi hidayah. diberi hidayah, Pak. Subhanallah. Kehidupan di Pulau Panjang ini awalnya tergabung dengan desa Posek. Dari Subuaya Pulau Mas itu satu desa. Itu waktu tahun 1992 itu kehidupan di sini, masyarakat di sini itu sangat mewah. Dengan hasil tangkapan ikan bawal. Tapi begitu juga maksiat sangat merajalela karena perjudian setiap hari, baik main kartu atau pemain dadu, cengkoko itu di pinggir-pinggir jalan. Semua masyarakat tak mengenal agama, apa itu agama dia tak tahu, ya kan? Alhamdulillah setelah berjalan tahun demi tahun, pas tahun 2004 saya diangkat jadi RW, diangkat jadi gotong royong masjid. Alhamdulillah saya ikut jemaah keluar, itulah ada perkembangan. Sampai sekarang ini sangat berubah kehidupan masyarakat Pulau Panjang ini. Boleh dikatakan 70% perubahan. Sudah banyak yang mengenal masjid, sudah banyak yang tahu itu apa agama, sudah paham perkara yang salah, apa yang benar. Itulah kehidupan masyarakat Pulau Panjang. Sekarang sudah menjadi desa Pusung Panjang. Insyaallah. Apa contoh permainan judi dulu, Pak? Ada main song, ada main apa katanya, apa nama tuh? Sampai lupa waktu main. Ya, main song itu dari mulai pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Makan itu pekantar. Masya Allah. Ada kali itu baik bulan puasa, itu jalan terus. Jadi pada bulan puasa orang tuh tak puasa? Orang tak puasa, orang main judi. Main judi. Nah, itu cengkoko itu goncang tepi jalan. Tepi jalan. Kita lewat dia main cengkoko tuh. Jadi kalau kerja dia gede bawal. Oh, kalau yang laki-laki pergi kerja, perempuan main juga. Main judi. Itu main apa nih? Kata orang sini tuh main ceki. Oh, main ceki. Nah, main daun tulisan sini tuh. Jadi taruhan ya? Nah, itu main taruhan, main duit. Nah, dan pun dia masih tuh marjarela minum di tengah-tengah jalan. Alhamdulillah tuh sekarang tuh kan sudah ada dilarang jual minuman. Kalau dulu mana kedai jual minuman semua. Apa tuh? Api kota, Sintau dulu tuh. Nah, pakai botol kan, arang putih. Pemain ceki ini banyak betul diminati oleh ibu-ibu. Pemain ceki ini kartunya kuning. Kemudian orang yang bermain pun 4 sampai 5 orang. Nah, itu saya pun tak tahu juga permainannya tuh lucu. Kalau nggak ada kartunya, seperti main domino tuh lewat diketuk lantai, ketak gitu. Nah, kalau yang bapak-bapak pemainnya song itu pakai taruhan duit juga. Pemainnya ada 4 orang juga, 5 orang juga. Itu pemain tuh udah siap. Mungkin kalau kita tafsirkan dari pagi boleh sampai pagi lagi pemainnya. Ada lagi namanya apa lagi? Cengkoko tuh batunya seperti domino, 1 sampai 6, seperti batu dadu gitu. Itu digoncang,
1-6 kadang ada batu tuh gambar ayam, gambar ikan, gambar ketam, ya, itu kita pilih. Oh, nanti Kita tikam 5.000, kenanya boleh jadi 10.000 untuk kita. Tikam 50, kadang-kadang kembaliannya kalau kita kena pas yang kita tikam tuh, contohnya kita tikam kepiting. Di batu domino tuh keluar double kepiting. Itu boleh jadi 100-150 kita dapat. 230 yang bermain penuh. Sampai apalagi acara joget-joget ada. Joget kalau band. joget-joget itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau joget itu biasa lepas isak. Dari Lepas jam isak? 8 kadang sampai pagi, sampai jam 4 Oh, sampai pagi 5 ya? subuh. Apalagi dulu sholat subuh nggak ada. Tak Anak ada. muda tuh main tim. Kartunya 3. Oh gitu. Main tim, kartunya Itu 3. untuk anak-anak muda-muda. Ya, anak muda-muda itu main per individu. Kita boleh bermain itu sampai 10 orang, sampai 5 orang, sampai 7 orang. Itu kita taruhan berapa? 5.000. Nanti kita buka kartu kita 3. Kartu kita paling tinggi, contohnya double 3 as, double as, itu kita menang. Kalau kita king juga menang. Itulah permainan anak muda dulu. Kalau anak-anak kecil umur 7 tahun sampai 10 tahun itu bermainannya goncang duet. Duet yang logam itu dicampak. Siapa yang mendekati garis dia menang. Majunya satu kampung itu dilihat daripada masjidnya, Pak. Masjid. Masjidnya, Pak. Jadi Bukan banyaknya penduduk ya. bukan banyak yang penduduk, bukan Pak, ekonomi, bukan Pak. Ekonomi itu akan berpengaruh dengan suasana agama. Bagaimana masjid tumbuh, maka benarlah kata Nabi SAW, masjid itu jantung suatu desa. Betul. Kalau desa itu jantungnya bergerak atau masjidnya mengeluarkan azan, ada dakwah ilallah, ta'limat talam zikir, ibadah, hikmat, maka kampung itu akan bercahaya. Tidak mustahil, Pak. Bagaimana dulu Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah itu kampung yang Yasrib yang sebelum namanya, tapi dengan hijrahnya Nabi SAW ke Madinah Jadi bercahaya. ya bercahaya, Madinah Munawwarahnya. Munawwarah. Dan tidak mustahil apabila kita buat usaha agama di kampung kita juga akan bercahaya. Bercahaya. Kalau kita dengar informasi-informasi dari masyarakat bahwa itu sangat kelam lah hidupnya, dari perjudian, dari kemaksiatan, dan malah tak ada yang tukang nasihat. Jadi kalau jemaah masuk di sini itu awal mulai pertama itu jemaah masuk itu tahun berapa? Masuk ke Pulau Panjang ini sehingga mengenal namanya sholat. Walaupun dulu sholat itu ada kabar-kabarnya salat maghrib dengan salat isya aja. Itu bagaimana proses jemaah itu masuk ke Pulau Panjang? Alhamdulillah, sebenarnya sudah ada orang juga yang mendahului, yaitu salah satunya Pak Nur kemarin. Pak Nur itu siapa Pak? Pak Menteri. Oh Pak Menteri. Dia dinas di sini di Posto. Dia juga ada pergerakan, Pak. Semangat untuk dakwah juga ya. Semangat juga untuk mengajak masyarakat ini. Namun ya namanya pergerakan setiap orang pindah. Tapi awalnya sebenarnya saya buat dakwah ini cukup sedih di Pulau Panjang. Saya aslinya bukan orang Pulau Panjang tapi orang Dabo. Orang Dabo. Awalnya memang kalau kita bicarakan Pak, apa yang dibicarakan kawan-kawan sebelumnya seperti Pak Harudin, Pak Sukim, itu memang menyayat hati Pak. Menyayat hati Pak ya. Memang apa yang dibicarakan mereka itu benar. Namun tidaklah kita hanya bersedih tapi kita berusaha. Bagaimana merubah suasana yang seperti itu yang saya saksikan sendiri memang menyayat hati. Namun usaha-usaha kita buat Pak. Salah satunya adalah taklim di masjid itu. Ya, awalnya tahun 98 saya menikah dengan orang sini Pak. 98 Pak ya. 98 saya menikah orang sini, tapi sebelumnya saya sudah di sini juga tahun sudah 95, 96,
97 98. Jadi waktu itu Pak sudah ikut jemaah. Sudah Pak. Oh. Saya awalnya ikut jemaah itu tahun 97 Pak. 97. 97 ikut usaha dakwah ni. Kenalnya usaha dakwah ni Tanjung Balai Karimun. Setelah itu pulang, setelah karena saya mau nikah, saya pulang lagi balik 98. Saya menikah. Disitulah awal daripada pergerakan dakwah yang dibuat Pak oleh individu. Waktu itu masih sendiri saya Pak. Saya sendiri dikatakan orang gila, dimarahin Pak oleh masyarakat setempat. Luar biasa. Dengan taklim pada saat itu ada seorang sedang hidupkan anak sedang membacakan taklim, orang tuanya marah, marah-marah. Ada juga sampai marah-marah waktu itu waktu zuhur taklim, marah orang tua. Sampai kejadian itu sampai malam Pak, dia marah, tidak suka Pak dengan usaha dakwah taklim wa ta'lum demikian. Sehingga selepas Isya saya ada waktu itu Pak Bujang namanya. Pak Bujang. Pak Bujang ini kami belajar ngaji Pak, mengajar ngaji bersama Pak Bujang. Habis selesai Isya tempat muka saya kena begem Pak, karena tak suka, dipukuli Pak. Dipukul. Ya, saya dipukuli di muka saya pun tidak melawan Pak. Pada saat itu ada Alfian melihatnya Pak. Berarti dipukul gara-gara menyampaikan taklim Ya, tadi. taklim tadi anak tu tak suka bapaknya. Alhamdulillah ya. Jadi sampai ditumbuk muka saya. Saya pun tidak melawan Pak, saya hanya berdoa kepada Allah supaya Diberi hidayah. diberi hidayah Pak. Subhanallah. Karena lepas itu terus berjalan 98 itu sehingga terbentuk Jemaah 3 Hari itu Pak. Terus berjalan Pak, usaha dakwah dibuat sehingga dikatakan gila. Karena orang banyak yang tak suka pada saat itu. Mungkin karena waktu itu orang belum mengenal agama Pak ya. Ya, Belum pada saat ada Pak Hidayah ya. pada saat itu ada orang yang kita ketuk pintu, kita sampaikan. Dia marah-marah Pak. Dia marah-marah, terus kita sampaikan lagi, kita Marah sampaikan lagi. lagi, marah lagi. Hingga ada satu peristiwa yang cukup mengesankan juga, itu ada namanya Pak Yusuf Pak. Ini orang yang nentang untuk perkara agama Pak. Luar biasa. Tapi dia Tapi masih hidup sekarang. sudah meninggal dunia. Mudah Pak. mudah-mudahan dia. boleh. Tapi setelah itu dia paham, dia ngerti betapa pentingnya usaha dakwah. Mereka mengerti, akhirnya sedikit demi sedikit mulai perubahan di satu kampung ni Pak. Ini itu awal perubahan satu kampung usaha dakwah ni. Sehingga ada jemaah-jemaah yang mungkin satu keberkahan dari Pulau Panjang ini, setiap ada jemaah yang masuk itu namanya ada mati kompor Pak. Oh, mati kompor. Apa Mati istilah kompor mati itu kompor? dia tidak masak Pak. Oh gitu. Dia tidak masak, kami yang melayani tamu bagaimana Rasulullah Subhanallah. melayani tamu Pak. Tak Memang- boleh masak. Memang luar biasa Pak ya. Menjamu tamu lah Ya, istilahnya. menjamu tamu selama 3 hari bahkan lebih, itu orang-orang kami musyawarahkan Pak. Benar. Siapa yang hikmat pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mereka tak boleh masak Pak. Bahkan orang-orang kampung ini berusaha bersedekah. Berusaha mengantarkan air, mengantarkan minuman kepada jemaah. Mungkin asbab itulah Allah SWT. Asbab, ya. Asbab itu Allah pandang daripada keberkahan Pak. Keberkahan. Keberkahan maksudnya gini, daripada rezekinya alhamdulillah. Alhamdulillah rezekinya Rezekinya melimpah. melimpah, dalam arti kata melimpah. Pernah 1 tahun itu Pak, bagaimana bilis-bilis ini senantiasa Selalu nggak jauh-jauh, selalu ke tepi ada. pantai ya. Ya. Untuk berikutnya untuk di kampung ini biar istiqomah, biar bertahan dan lebih bercahaya lagi di kampung ini, lebih maju lagi, karena kata Allah itu kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman kepada Allah, maka Allah turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Terbentuknya jemaah-jemaah ini kembali. Jemaah ini bisa dikeluarkan kembali. Karena hari ini jemaah sampai tahun ini terstop Pak dengan jemaah 3 hari ini. Jadi istiqomah itu Pak. Istiqomah itu bagaimana kita ini membuat usaha dakwah itu berjalan terus menerus continue. Jadi kalau ibarat HP itu kan dipakai Pak.
Dicas. Salah satu untuk membangkitkan kembali bahwasanya keluarkan jemaah lagi Pak, dicas kembali 3 harinya. Belajar lagi taklim wa taklum, apalagi kemarin ada Ustaz Jalil Pak. Itu perlu Pak. Nanti masuk lagi ke sini. Nanti kita akan usahakan lagi bagaimana ustaznya masuk kembali Pak. Kenapa? Dengan kita berguru nih, kita dengan bertanya kepada yang ahlinya, kita akan juga timbul semangat Pak. Dan kita menggairahkan bahwasanya setiap rumah-rumah kita harus hidup baca Quran Pak. Jangan sampai rumah-rumah kita dengan musik-musik aja yang ada. Jadi kalau usahakan kita ada taklim di rumah, bagaimana hidup baca Quran di rumah. Ini yang akan meningkat jazbah kita. Ada suasana dakwah. Karena dakwah ni sifatnya mengajak, Iya. bukan mengajar Pak. Jadi kita saling dakwah dalam satu rahmi, teruslah tekan satu rahmi dan jangan putus satu rahmi Pak. Oke. Jadi usaha kita bagaimana sebenarnya supaya agama wujud dalam suasana Pulau Panjang ni sentiasa hidupkan suasana dakwah, terus taklim wa taklumnya, zikir ibadah solatnya dan hikmatnya Pak. Oke. Perkara ini harus mesti kita usahakan supaya istiqomah Pulau Panjang kembali lagi bersinar seperti yang dahulu. Tapi sekarang alhamdulillah Pak ya. Mungkin ada pesan-pesan Ini pesan yang sebenar tu Pak, pesan daripada Allah SWT. Ini yang pesan yang sebenar. Kita tinggal pesan amalkan saja. Kita tinggal menyampaikan Pak ya. Salah satunya kata Allah, barang siapa penduduk bumi itu beriman dan beramal soleh, maka akan aku berkahkan rezeki daripada langit dan daripada bumi. Jadi kita harus mengusahakan iman kita dan berusaha mengamalkan perintah-perintah Allah, maka Allah akan lihat kita, akan perhatikan kita. Dimanapun kita berada, kalau kita amalkan perintah-perintah Allah, maka Allah akan senantiasa muliakan. Kemarin desa ini Pak, hanya satu desa Kosek namanya. Namun desa-desa di desa kita, desa Usung Panjang, desa Suwakbaya, desa Pulau Mas, kami berharap agar adanya kerjasama Pak. Ya. Kerjasama antara kita seperti Muhajirin dan Ansar salah satunya Pak. Orang-orang yang datang tu jangan sampai ditolak. Untuk kawan-kawan yang biasa terus buat istiqomah dalam usaha dakwah ya. Karena tanpa usaha dakwah ni Pak, keimanan kita akan lemah. Kita terus usahakan dakwah, bicarakan kebesaran Allah, insya-Allah di akhir kalam kita dapat mati ucapan kalimat la ilaha illallah. Target akhir Masyarakat itu ada masa kelam dan terbitlah terang. Dan semua kita kata Allah Subhanahu wa taala bahwa tubu ilallahi jami'a ayyuhan. Bertaubatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Kita disuruh oleh Allah bertaubat karena banyak masa kelam kita. Jangan kita berputus asa dengan masa kelam kita. Dan dengan masa kelam kita ketika kita bertaubat kepada Allah, itu akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi diri kita dan menjadi sebuah keberkahan dari sebuah penduduk. Walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Jikalau penduduk negeri itu beriman kepada Allah, maka Allah turunkan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Selama kita hidup di dunia ini, kita diterpa dengan ujian. Maka bersabarlah kita hidup di dunia ini agar kita menjadi orang yang tetap istiqamah mengamalkan ajaran Islam, melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.